Kenapa orang Indonesia nggak suka nyelam? Iya. Nyelam tuh kayak orang bule itu kumpulin uang setahun 2 tahun datang ke Indonesia nyelam. Untuk selam. Iya. Ini namanya apa? Iya, ini regulatornya dibuka. Regulator Iya, dibuka. jadi sebenarnya dia tinggal nafas, tinggal narik. Tapi karena panik dia justru lepas. Oh, oke. Wah, jadinya makin panik ya bisa fatal. Masuk airnya ke ini. Paru-paru. Iya. Fatal, metong. Iya pasti. Iya, ini ada regulator. Ini regulator fungsinya sebenarnya untuk mengalirkan nitrox tadi yang ada di tabung itu ke pernafasan kita. Iya. Nah, jadi ini alat nafas. Ini kalau udah di bawah haram hukumnya lepas dari mulut. Oke. Kata turun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kata orang, apa kata mereka, ini kata Sundon Ces. Jadi Ces, kali ini kata Sundon Ces menawarkan konsep podcast yang cukup berbeda. Sekarang kata Sundon Ces ini lagi nge-podcast di salah satu pulau yang ada di dekat kota Makassar. Nama pulaunya adalah Kodingaring Keke. Tentu saja sebelum kami melakukan podcast ini, kami berangkat dan mempersiapkan segala macam podcast ini dengan tetap mengikuti protokol dan protokol kesehatan yang berlaku. Karena kita lagi nge-podcast di pulau ini, maka pembahasannya pasti tidak jauh-jauh pembahasan dari pulau dan air. Nah, di samping saya ini sudah ada seorang narasumber yang sudah saya anggap saudara, sahabat, keluarga, yang beberapa kali menjadi partner saya dalam melakukan aktivitas olahraga air. Mungkin karena jenis olahraga ini tidak standar olahraga sepak bola ataupun bulu tangkis, dan kebanyakan dari mereka akhirnya hanya menjadikannya sebagai hobi. Makanya menurut saya menjadi penting untuk para Ces dimanapun berada untuk tahu sedikit tentang hobi dari narasumber kita yang satu ini. Bisa jadi ini akan menjadi salah satu hobi alternatif di antara para Ces sekalian. Jadi sebelum kita lanjut ini tentang pembahasan tema kali ini adalah hobimu dan kesukaanmu, narasumber saya ini mungkin bisa memperkenalkan diri langsung. Boleh? Silakan. Siap. Dan Assalamualaikum. Kakak siapa dan di mana? Assalamualaikum dulu. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya kakak. Coba namanya? Saya Mutiawan Handaling. Panggilannya? Biasa dipanggil Wawan saja. Itu panggilan siang atau malam? Panggilan saya. Panggilan saya. Nah, terus jadi bagaimana nih kabarnya nih kakak Wawan? Alhamdulillah. Masih sering. Apa sih hobinya? Hobinya nyelam. Oh, nyelam. Nyelam, diver. Bahasa Inggrisnya telang. Aselang. Jadi kabarnya masih sering nyelam. Alhamdulillah masih sering iya, ya gitu kan. sering. Itu olahraga ini kan sebenarnya punya potensi yang cukup besar ini Kakak Wawan untuk orang Indonesia gitu kan. Karena daerah Indonesia sendiri pun juga kebanyakan perairan dan menjadi tempat untuk kita bisa melakukan kita punya hobi nih Kakak. Wawan ya kan, menyelam gitu kan. Nah, tapi saya masih merasa kalau olahraga ini masih belum begitu populer di mata masyarakat, khususnya mungkin di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kakak Wawan ya kan. Tapi mungkin tapi bukan berarti ini menjadi suatu kendala untuk orang Makassar bisa melakukannya. Ini bisa jadi juga bisa mereka menjadikan hobi gitu kan. Jadi pertanyaan saya ke Kak Wawan, kenapa bisa hobi sama olahraga nyelam ini, Kak Wawan yang kurang populer di mata orang istilahnya gitu. Bagaimana ceritanya awal mulanya Kakak Wawan ini bisa terjun atau lompat atau tenggelam atau apa tadi bahasa Inggrisnya? Aselang di olahraga ini gitu. Iya, sebenarnya kalau ditanya kenapa, pada dasarnya saya suka ikan, Om. Ikan? Iya, saya suka. Ikan apa itu? Berbagai macam ikan di laut. Ikan duyung, ikan jadi-jadian. Iya, jadi awalnya suka ikan. Dari kecil tuh saya suka lihat ikan di kolam. Suka ikan? Ya kan, terus
setiap di kamar saya itu pasti ada akuarium. Mungkin kenapa Duduk tak bikin? Mungkin karena Iya. mungkin bisa sedikit maju. Maju balik dulu. Iya. Nah, gara-gara ikan. Dia suka Dari kecil. ikan. Terus waktu itu zaman kuliah lah. Oh, bukan Kuliah. zaman Nabi siapa begitu bukan? Nabi Yunus. Oh, Nabi Yunus. Nah, itu dalam Bukan perut ikan itu. Zaman kuliah. Ya zaman kuliah sempat main-main ke Bali. Oh. Terus adek aja ayo kita coba-coba selam yuk. Oh, di Bali tuh zaman kuliah ke Bali memangnya. Iya, bapak dulu zaman kuliah kan di kamar terus toh. Ini teman kuliah saya ini Cesco. Waduh. Jadi sekilas info Kakak Wawan ini pernah satu kota lah. Satu kelas. Oh, satu kelas. Menuntut ilmu di sebuah kota di pedalaman kota Melbourne gitu kan. Iya. Jadi lanjut. Jadi pas turun di Bali kasih makan ikan kecil itu pakai roti. Wah, seru juga ini. Oh, memang babysitter itu ikan. Ya. Mereka kasih makan. Kita babysitternya. Enggak, saya perpanjangan tangan. Oh, perpanjangan tangan. Babysitternya. Makanya kasih makan ikan. Kasih makan ikan, lucu-lucu gitu tuh. Banyak ikan. Wah, seru ini, lebih seru daripada punya akuarium. Lebih seru kasih makan janda. Ah, bukan. Tuh, jangan di sini. Jadi lebih seru. Ya sudah Mi, suka-suka Mi, kita akhirnya sering-sering coba-coba turun di spot sini, coba-coba turun di spot sana. Ternyata yang seperti kita bilang tadi, kalau di Indonesia itu potensi untuk wisata selam itu luar biasa. Potensi bahari sebenarnya. Potensi bahari, Wisata bahari iya. Ini- sangat cukup luas dan memang sangat Iya. berpotensi di kota. Apalagi khususnya kota kita sendiri, kota Daeng sih Ya, kan. betul. Kota Makassar banyak tempat-tempat wisata, apalagi spot-spot diving yang mungkin kebanyakan masyarakat di luar kota Makassar kurang mengetahui bahwa ada Tony juga spot-spot kita punya yang bagus Nggak juga perlu untuk kita diving. ke Bali, Ke nggak perlu ke Papua, Lombok, ke Papua. Kita pun juga masih bisa menawarkan banyak spot-spot diving yang ada di Betul. kota Makassar ini, khususnya di Pulau Kodingarengkeke, Samalona, Samalona. Ranjukang, Di Pangkep ada Badi, Pangkep. iya ada Bontosua, ada Pulau Kapoposan, ada Kapoposan juga itu ya. iya. Jadi saya dengar-dengar juga ini Kakak Wawan, ini menurut info laut. Siap. Karena kita berhubung di pulau, jadi info laut. Kalau kita di studio itu info jalanan. Oh iya. Jadi info lautku ini mengatakan bahwa Kakak Wawan ini telah menggagas sebuah klub senam. Selam. Klub selam, ya kan, bernama ACDC. ACDC. Ih, bahaya ACDC. Oh iya dong, masuk kiri masuk kanan toh. Tapi sebelum kita jawab, ini saya menawarkan sebuah konsep podcast, bukan cuma hanya host dan narasumber berbagi kata, tapi ini saya juga mengajak membuat konsep baru home band, namanya Lia and Friends. Ada yang paling cantik di sini, Tentu saja Kakak semuanya Lia. laki-laki. Ada yang paling kurus di sini, Iya. ada Om Adit, Om Enal. ada yang paling muda, Iya. Om Enal di sini. Om Enal. Jadi lanjut gitu tentang masalah ACDC ini yang klub yang kita buat ini selam. Iya, kalau ACDC sendiri sebenarnya niat awalnya itu mau bikin wadah yang Berarti terinspirasi pada suatu hal akhirnya membuat wadah gitu. iya. Di selam itu kesannya terkotak-kotak, Om. Terkotak-kotak. Iya, terkotak-kotak. Jadi Nasi kah? iya, Kotak. kayak nasi. Oh, nasi Jadi ada kotak. nasi padang, Nasi bungkus. nasi kuning. Nasi kuning. Iya, jadi kesannya begitu Masih kalau di terkotak-kotak ya. kalau di Makassar ya. Kalau Jadi kita itu bicara ada salah Makassar. satu inspirasi Om Wawan sehingga udahlah saya ini bikin video juga deh. Iya, klub supaya teman-teman dari kan biasanya klub selam itu mahasiswa yang punya. Nah itu tujuannya kita bikin ACDC ini Supaya bisa gabung semua. semua bisa kita satukan. Makanya namanya ACDC, masuk ACDC, kiri masuk kanan. masuk kiri masuk kanan. Betul. Karena di dunia lain juga itu ACDC itu adalah suatu hal yang ini juga masuk kiri masuk kanan Masuk kiri juga. masuk kanan juga. Jadi klub T ini sudah berjalan pastinya kan? Sudah berjalan. Iya, dan sampai sekarang progresnya bagaimana gitu? Sudah berapa lama ini kita punya klub? Sudah hampir 3 tahun. Sudah hampir 3 tahun. Iya, sudah hampir 3 tahun. Jalan 3 tahun. Iya, Enggak keluar. buang di dalam. Sorry. Tapi kalau ada yang mau join di klubnya Om Wawan ini, bagaimana proses perekrutannya? Apakah mereka harus bagaimana coba? Iya. Siapa tahu gitu kan, para chers di rumah tertarik untuk mengikuti atau mencari alternatif hobi lain selam, bisa barangkali mencari klub ACDC. Nah, bagaimana prosesnya mungkin? Iya, kalau ACDC sebenarnya kita fun saja, enggak ada aturan. Ya kecuali aturan di bawah air ya itu Iya, pasti betul. sudah Basic gitu kan.
Tidak ada aturan, mau kita mahasiswa, mau kita Umum pokoknya ya? Umum pokoknya. Umum. Jadi tidak ada sekat, tidak ada yang mau fun dive sama kita, ayo kita gabung. Base campnya di Faisal 12. Jalan Faisal 12. Gabung-gabung saja, kita kenalan, Ngopi-ngopi juga segala macam apa ya. gitu kan. Ada waktu kita sama-sama, kebetulan lagi kosong, kita ke pulau, kita nyelam sama-sama. Betul. Ya gitu aja. Jadi ada, selama gitu. ini sudah berapa pulau yang ada di Kota Makassar, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan yang pernah kita kunjungi itu kan? Sudah Kalau- banyak gitu pasti, sudah banyak. Oh lah, iya. Sudah 4 tahun, 3 tahun Iya. ya. Makassar itu bisa saya bilang lokasinya enak sekali Om, karena Enak banyak ya? sekali spot dari Kota Makassar itu enggak terlalu Jauh jauh, enggak makan waktu. dan masih bisa terjangkau itu harganya Iya. atau segala macam. Bisa gitu kan. kita pergi pagi, sorenya sudah di Makassar kembali. Nah, ini berapa jumlah anggota ini? ACDC punya anggota sekarang ini? Eh, kita tidak pakai anggota. Oh, enggak ada anggota? Iya, jadi buat fun-fun saja. Jadi fun-fun betul. Iya, Jadi fun-fun saja. tidak ada, jadi tidak terbatas istilahnya ya. Iya. Siapapun yang mau join untuk Iya. fun dive boleh bergabung gitu iya. kan. Biasa adik-adik itu kasihan, ada anak-anak yang mahasiswa, Adik-adik apa adik-adik? adik-adik. Oh, adik-adik. Iya, harga spesial. Adik. Bisa. Jadi biasa adik-adik itu terkendala biaya selam kan biasa sewanya agak pricey Iya. ya, agak ada harga. Heeh. Di kita ya ada harga mahasiswa lah. Kalau Ada harga misalnya mahasiswa juga ya. iya. Jadi memang kalau misalnya para chess ingin tertarik untuk mengalternatifkan hobinya, mungkin salah satu hobi yang bisa kita alternatifkan adalah menyelam ini. Karena yang tadi seperti kakak Wawan bilang, kalau misalnya yang namanya adik-adik atau masih mengaku adik-adik atau mahasiswa, mungkin ada special price-nya gitu kakak Wawan ya. Jadi ini kan kakak Wawan kan sudah mempunyai klub selam yang bernama ACDC. Apakah sudah bisa mewadahi penyelam-penyelam untuk mengikuti event? Kan biasanya itu setiap tahun ada event menyelam di mana atau enggak ada penanaman Terumbu terumbu karang karang, atau apa atau enggak? Cobalah kakak Wawan jelaskan gitu. Iya, Masalah event. sebenarnya kalau kita bikin event besar itu agak terkendala di sarana kita Iya. di Makassar karena Masih terkena sarana ya, sarana iya, berarti ya. terus terang tabung di Makassar itu untuk bikin event sekelas Jambore masih kurang. Oh, masih kurang. Masih kurang. Apa jambornya bagaimana jambornya? Ini maksudnya Jambore jambore itu itu kayak bagaimana nih? Jambore itu kita nginap rame-rame, Iya. ada teman-teman dari Jawa, Iya. dari Oh, Sumatera. dari luar kota Iya, Makassar. bahkan terakhir itu 2 atau 3 tahun yang lalu Berarti sempat- sudah bisa kayak dibilang event skala nasional ini ya Iya, jambore bahkan ini. internasional Om. Sudah Kalau bisa di internasional Takabonerate itu sudah internasional. Internasional itu. Iya. Takabonerate Waktu itu kan ada di dari Selayar ya? di Selayar, Ah. ya 5 jam lagi lah dari Selayar. Itu sudah ada yang peserta dari Prancis, dari Dari Prancis. Malaysia. Berarti luar negeri. Berarti termasuk juga Bone begitu, Bone, Bone, Sinjai. Luwuk, Tapi ada Toraja. orang Bone, ada orang pasti kan? Sinjai, Itu kan iya. juga luar kota istilahnya iya. kan. Nah, tapi menurut kakak Wawan ini, apakah orang-orang memang tertarik dengan dunia selam ini gitu? Menurutnya Sebenarnya saya justru heran Om kalau ada orang Indonesia yang tidak tertarik ke dunia selam. karena Iya. kita kaya dengan dunia bahari kita kan, wisata bahari Saya kita, kan? sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Dia bilang dia heran ya kenapa orang Indonesia nggak suka nyelam. Iya. Nyelam tuh kayak orang bule itu kumpulin uang setahun 2 tahun datang ke Indonesia nyelam. Untuk selam. Iya, kita ini di Indonesia gitu. Kenapa tidak kita nyelam? Itu Sukanya ibaratnya sambil menyelam minum air kok. Iya, apalagi sambil minum kok. Betul. Nggak boleh sebut merek. Sorry. Iya, tenang. Ibaratnya katanya itu kayak kita umat muslim, ini muslim kan ya. Lebaran. Enggak, ngumpulin duit buat berangkat haji. Oh. Ini kita udah di Mekah, tapi kita nggak berhaji. Haji Ya lah, Allah. naik bareng-bareng gitu. Iya. Jadi sebelum kita lanjut ini kakak Wawan, mungkin Siap. kita bisa mendengarkan 1-2 album barangkali. Boleh, Ya, boleh, ya. boleh. Silakan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, di
tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Terima kasih. Kembali lagi di Kata Sun Nunces dengan narasumber kita yang tidak kalah serunya, Kakak Wawan dari klub ACDC. Bagaimana penampilan tadi dari Lian Friends gitu, Kakak Wawan? Terima kasih. Luar biasa. Jadi kita lanjut lagi, Kakak Wawan, itu kan karena setahu saya ini kan selam mungkin juga salah satu hobi yang bisa dikatakan tidak mahal gitu kan. Ada beberapa unsur-unsur yang harus kita penuhi supaya kita bisa melakukan hobi ini gitu kan. Mungkin yang paling dasar yang kita tahu adalah pasti menggunakan oksigen gitu kan. Iya, betul. Tabung oksigen. Tapi sebenarnya bukan oksigen isinya. Bukan oksigen itu. Itu isinya apa itu? Nitrogen. Oh, saya Nitrox kira- sebenarnya. Nitrogen sebagian, oksigen sebagian. Saya kira cairan coto gitu, bukan. Enak sekali tuh sama makan coto di bawah. Nah, ini kan di depan kita kan ada kacamata Iya. gitu kan. Pasti beda dong kacamata Oh yang iya, seperti kita pasti pakai. beda. Kacamata berenang juga lain. Ini memang khusus kacamata untuk nyelam Untuk gitu nyelam, kan, untuk betul. berselam. Dan di belakang kita kan juga ada beberapa properti yang kita bawa dari ACDC. Itu bisa kita tunjukkan bahwa ada tabung, ada yang kayak tas. Ini tas ini apa isinya? Ini isinya. Ini BCD. Oh, BCD nama itu. Itu Singkatan dari Buoyancy Compensator Device. Buoyancy Compensator Itu buat Device. ngontrol kita kalau lagi nyelam mau ke atas, mau turun-turun Oh, sedikit. jadi kayak lift itu naik, turun. Iya, tapi ini diisi naik. pakai udara, Om. Bukan pakai listrik. Kalau lift kan pakai listrik. Nah, ini diisi pakai udara. Udaranya dari ada saya lihat kayak kabel-kabel gitu kan. Ya, Kakak lihat. Apa yang harus pertama nih kalau saya mau nyelam tuh pertama itu harus gimana tuh? Cara ngambil nafas. Pengen tahu tuh. Mungkin juga Ces pengen tahu sebelum alat-alat ya gimana Ces? Iya. Apa sih gimana sih? Pertama itu harus latihan pernafasan atau apa? Apakah harus kayak mungkin punya SIMS atau license atau License, sertifikasi kalau nggak salah itu ya? Iya, sertifikasi itu perlu. Perlu ya? Perlu sekali. Perlu Tapi sekali, kalau untuk mencoba dulu, Mau coba ya betul. itu sebenarnya yang penting jangan panik. Yang penting jangan panik. Iya, jadi musuh terbesar divers itu Panik. sebenarnya. Oke. Karena biasanya kalau di dalam itu seperti yang pernah kejadian mungkin yang lalu, panik itu membuka ini namanya apa? Iya, ini regulatornya Regulator. dibuka. Regulator Iya, dibuka. jadi sebenarnya dia tinggal nafas, tinggal narik. Tapi karena panik dia justru lepas. Oh, oke. Wah, jadinya makin panik ya bisa fatal. Masuk airnya ke ini. ya? Paru-paru. Iya. Fatal, metong. Iya, pasti. Iya. Karena setahu juga kita juga walaupun dari kedalaman 20 meter, 30 meter, itu kan tidak serta-merta kita harus naik ke atas kan, Kakak Wawan, setahu saya gitu harus kan. ada safety stop Ada dulu. safety stopnya itu kan Iya. yang harus jeda berapa menit baru kita naik ke permukaan gitu kan. Ini kan kabel-kabel yang tadi ini kan bisa jelaskan mungkin sedikit Om Wawan, Kakak Iya, Wawan. jadi kalau ini ada nih. Oh itu. Ini ada regulator. Ini regulator fungsinya sebenarnya untuk mengalirkan nitrox tadi yang ada di Nitrox. tabung itu ke pernafasan kita. Iya. Nah, jadi ini alat nafas. Ini kalau udah di bawah haram hukumnya lepas dari mulut. Oke, caranya nih.
digigit aja. Ini kan ada tempat buat gigit. Itu digigit aja, udah nafas aja pakai Seperti mulut biasa, berarti Tapi bernapas dari pakai mulut mulut berarti ya. Tapi dari mulut, iya. Karena hidung tertutup sama kacamata ini kacamatanya, kan. Nah, itu ada lagi yang kayak pengukur oksigen, kalau ini nitrox. konsul, ini konsul buat ngasih tahu isi dalam oksigen Berapa dalam lama tubuh lagi ada kita berapa. punya Oke. gitu kan. Nitroxnya tinggal berapa? Oke, Ces, itu tadi adalah mungkin beberapa hal-hal yang perlu kita tahu di dunia selam. Ada yang namanya tabung tabung nitrox kali ya. Nitrox. Bukan oksigen kan? Bukan tabung oksigen. nitrox, terus regulator dan sebagainya. Nah, ini lanjut lagi kita Kakak Wawan itu bahwa Kakak Wawan ini kan juga sering menyelam di berbagai tempat, bukan hanya di Kota Makassar. Di berbagai provinsi lain, contoh Papua gitu kan. Papua belum? Oh belum, Iya. mungkin di Bali atau Di Bali pernah. dan mungkin yang paling bagus juga di Tanjung Bira gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya di mana-mana saja sih Kakak Wawan sudah pernah menyelam ini bersama dengan klub ACDC. Kalau nyelam sudah lumayan banyak, tapi seringnya di Kepulauan Spermonde aja. Spermonde itu di Pangkep, Bali, Makassar. Makassar itu gitu kan. Pulaunya aja udah 100 lebih. Banyak memang kita punya Iya, pulau ini banyak ya. sekali sebenarnya dan luar biasa sebenarnya karangnya. Cuman memang agak ada sedikit masalah soalnya nelayan-nelayan kita itu menangkap ikannya itu masih dengan cara-cara ilegal. Ya mungkin dengan mohon maaf pakai bom Pakai ikan, bom, apa, pakai racun, bius, pakai bius, iya, segala jadi macam. Ya sayang juga sih, miris juga ngelihatnya. Nah, kita tadi kan sempat membahas tentang tadi Kakak Lia juga menanyakan bahwa untuk menyelam itu mungkin butuh sertifikasi atau Betul. yang mau lebih pro. Nah, Betul. sertifikasi itu kayak gimana sih? Adakah kayak les-les atau ada sekolah-sekolahnya atau bagaimana gitu Iya. Kakak? Sebenarnya kalau les bukan les juga sih, jadi dia kayak pelatihan, kayak Pelatihan. kursus kilat gitu, seminggu lah. Seminggu itu biasa kita dapat teorinya dulu, teorinya habis itu kita latihan di kolam renang. Oke. Nah, biasanya kalau kolam renangnya nggak oke, kita nggak akan ke laut. Nah, jadi nanti di situ kita diajarin gimana caranya kalau air masuk ke dalam mas kita, itu dikeluarinnya caranya gimana. Oh, jadi sertifikasi itu tidak serta merta harus turun langsung di laut gitu. Oh, nggak Tapi boleh. di kolam renang dulu, Iya. basic-basic yang kita pelajari. Sudah kalau udah paham, sudah mantap, baru kita kita ke laut. coba ke laut gitu. Jadi nggak langsung terjun begitu boleh, aja di iya. laut menyelam gitu kan. Kenapa mesti pakai lisensi sertifikasi? Soalnya nyelam itu bisa saya bilang olahraga paling ekstrim. Nyawa itu nggak nyampe hitungan menit, Oh, 2 detik aja bisa hilang. Oh gitu. Pada saat kita menyelam juga itu ya. Iya, jadi Jadi kalau memang perlu namanya sertifikasi juga walaupun fun dive. Perlu. Iya, karena Kalau kan kayak saya kita- gini, saya sekarang di pulau nih. Pengen nyobain dong, bisa nggak sih kalau bisa nggak ada semeter 2 meter bisa lah. Oh, gitu. Cuman Nyoba-nyoba aja, latihan. try Oh. scuba. Dan- Istilahnya Oke. try scuba. dan tentu pasti didampingin kan gitu Kakak. Pasti Wawan. harus, Yang nggak penting boleh. yang penting kuncinya jangan panik. Jangan gitu kan, panik. yang betul. Dan rule number 1 itu Oh, jadi harus cari never pendamping dive dulu alone. saya Harus ya? cari pendamping. Saya cari pendamping. Harus cari pendamping. Harus cari Gitu. Carikan Kasunur. Begitu. Jadi Kakak Lia kalau misalnya mau nyelam harus didampingin sama Om Adit Ya, gitu enggak, kan. cari saja yang mana Oh, cari bisa. aja baru Betul. ya, luar biasa. Tenang. Jadi sebelum kita lanjut ini Kakak Wawan mungkin kita bisa dengarkan satu album, 2 album lagi lah Oh, dari lagi ya? Kakak Lia ini. Silakan. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Kebiar pelagi tiga.
bersatu dalam semangatmu. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Kebiar pelangi jingga, pelangi jingga. Balik lagi di Kata Sunun Ces. Kita lanjut lagi nih Kakak Wawan. Menurut juga info jalanan yang saya terima ini, info laut. Ini kan menyelamatkan rentan dengan namanya panik atau kendala atau masalah. Mungkin sedikit bisa diceritakan kendala-kendala apa yang pernah Kakak Wawan alami atau masalah atau problem pada saat menyelam gitu. Iya, banyak sih sebenarnya yang bisa terjadi, makanya yang seperti saya bilang sebelumnya, intinya jangan panik. Jangan panik, intinya jangan panik karena semuanya pasti ada jalan keluarnya. Betul. Ya, kayak lagu tuh, semua Betul, pasti ada jalan keluarnya, cocok sekali gitu. Jadi prinsip yang harus dipegang oleh seorang penyelam itu sebenarnya seperti apa? Ada prinsip, tentu harus ada prinsipnya gitu. Prinsip seperti apa yang harus penyelam punya gitu. Iya, makanya ya kita memang harus ikut. Kalau kita mau serius di selam, memang kita harus ikut sertifikasi dulu. Betul, sertifikasi berarti sertifikasi dulu ya. Iya. Karena keselamatan juga kan, disiplin juga yang penting iya. kan, disiplin. yang Kita nggak tinggi. panik tapi nggak tahu mau ngapain di bawah juga sama aja bohong, Om. Betul. Ya, jadi kalau misalnya regulatornya lepas mesti ngapain? Nah, itu semua ilmunya ada di Ada pada saat semua ambil tuh, semua. Makanya sertifikasi itu harus penting dulu sebelum Penting kita sekali. dive beneran gitu Betul. kan. Tapi kalau Nah. cuman fun dive semeter 2 meter ya nggak apa-apa. Nah, tapi setuju enggak kalau misalnya anggapan bahwa olahraga menyelam itu harus punya modal dan hanya bisa diakses oleh kalangan-kalangan tertentu aja ya? Setuju nggak gitu Kakak Wawan gitu? Iya dan tidak. Iya dan tidak, ya? Iya, kalau kita mau punya alat yang high quality, Tentu pasti. itu harus ya, memang pasti Kualitas keluarin bagus, duit. pasti modal Iya. bagus juga kan. Tapi kalau kita cuma sekedar mau menikmati, Betul. tidak perlu. Ya kita Betul. bisa sewa, bisa modal paling utama itu teman, Om. Teman dulu ya, berarti Iya, betul. kalau ada teman bisa Pasti pinjam. Itu paling murah, betul, Mas, Iya. sebenarnya. Nah, Om, itu sunset, Om. Oh iya betul. Wah, sekali, keren ya, banget kan kalau di makanya pantai. ini betul pas sekali gitu. Makanya harapannya untuk para Ces di rumah dan sekaligus closing statement ini Kak Oh, Wawan. gitu. Apa Siap, untuk siap. para Ces di rumah gitu? Jadi harapannya buat Ces Zunun di rumah, ayo kita ke laut. Di laut itu banyak hal yang bisa kita lakukan sama-sama. Kalau berani, kalau tertarik, penasaran, ayo kita sama-sama Bisa nyelam. hubungin Kakak Wawan di mungkin ada kontak person atau apa di ACDC gitu. Datang aja ke Faisal. Datang aja ke Faisal. Datang Faisal ke nomor 12 nomor 5B. 12 nomor 5B. Banyak yang bisa kita lakukan. Kita bisa memberikan perhatian kita Sharing kepada dulu. alam. Kita Sharing sambil nyelam sama Kak Sunun, kita Betul. ambil sampah di bawah. Betul. Nah, itu bukti kepedulian kita juga Kepada buat laut lingkungan kita. itu kan. Betul. Tentu itu Kakak Wawan. Jadi Ces, itu tadi adalah mungkin kisah menarik dari Kakak Wawan ini tentang dunia menyelam, dan juga Kakak Wawan juga memberikan kita info tentang dunia Siap. selam, walaupun sedikit ini mepet ini Kakak Wawan karena kita di pulau. Siap. Kita terkendala sama lighting karena kita Lighting dari pakai lighting alam gitu Kakak Lighting kan. alam, betul. Jadi Ces, setelah kita membahas banyak hal mengenai dunia selam, ternyata ada banyak informasi dan hal yang bisa kita dapatkan, dan ternyata hobi dan kesukaan para Ces bisa saja mengarah yang ke lebih yang profesional, dan tentu saja mencukupi beberapa kualifikasi yang ada. Mungkin itu pun yang nanti akan memberikan kita informasi-informasi yang tadi saya bahas dengan Kakak Wawan, alat-alat segala macam yang sempat kita bahas, yang bisa kita diberikan informasi oleh Kakak Wawan cukup baik. Jadi terima kasih kepada Kakak Wawan sudah mau Siap. berbagi, Terima sudah mau kasih sudah sharing mengundang, Om. tentang dunia selam. Terima kasih kepada Kakak Lia Sama-sama. and friends Terima kasih Kakak sudah Wawan juga tampil, infonya. dan terkhusus kepada Om Enal karena
masih tetap semangat. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber saya, Kakak Wawan, sudah mampir di Kata Sunun Chess. Insya Allah semoga hobinya semakin bisa dinikmati ke depannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Apa kata orang, apa kata mereka, ini Kata Sunun Chess. Spesial untuk Kakak Wawan dan ACDC ya. Ini dia ACDC. Living easy, living free.